Kita hidup di zaman di mana keheningan terasa janggal. Bukan karena dunia terlalu bising, tapi karena ketika dunia tiba-tiba sunyi, kita tidak tahu harus berbuat apa. Bangun tidur, sebelum mata benar-benar fokus, tangan sudah meraba layar. Bukan ada yang penting, bukan ada yang mendesak, hanya dorongan kecil yang sulit dijelaskan. Di sela kerja, kita buka tab baru. Di tengah nonton, kita cek notifikasi. Di antara percakapan, kita menyentuh ponsel. Seolah satu aktivitas saja tidak cukup. Distraksi bukan lagi pelarian sesekali. Ia menjadi latar belakang permanen. Musik yang terus menyala agar ruangan tidak terasa kosong. Pertanyaannya bukan lagi kenapa kita terdistraksi, tapi kenapa kita seperti membutuhkan distraksi. Kita sulit duduk diam tanpa membuka sesuatu. 5 menit tanpa stimulus terasa panjang. 10 menit terasa gelisah. Ketika tidak ada notifikasi, kita tetap mengecek. Ketika tidak ada pesan, kita membuka aplikasi lain. Ketika tidak ada konten baru, kita menggulir ulang. Kita merasa lelah, tapi tidak merasa melakukan apa-apa. Hari terasa penuh, tapi sulit menjelaskan penuh oleh apa. Waktu senggang terasa tidak nyaman. Alih-alih istirahat, kita mencari sesuatu untuk diisi. Padahal tubuh tidak bergerak, pikiran tidak bekerja keras. Ada rasa hampa yang muncul di sela-sela aktivitas. Dan begitu rasa itu muncul, kita cepat-cepat menutupnya dengan suara, layar, atau kesibukan kecil. Kita bukan hanya menghindari bosan, kita menghindari ruang kosong. Kenapa diam terasa berat? Kenapa tanpa distraksi, pikiran terasa seperti ruangan kosong yang terlalu luas? Apa sebenarnya yang terjadi ketika tidak ada stimulus? Apa yang kita takuti akan muncul di sana? Apakah kita mencari hiburan? Atau kita sedang menghindari sesuatu yang lebih dalam? Apakah distraksi adalah kebutuhan alami? Atau adaptasi terhadap tekanan yang tidak kita sadari? Jika kita berhenti sejenak, apa yang kemungkinan akan kita rasakan? Secara permukaan, distraksi itu sederhana. Otak kita menyukai hal baru. Notifikasi, video pendek, scrolling tak berujung. Semuanya memberi rangsangan kecil. Setiap stimulus kecil memicu respons cepat. Perhatian berpindah. Ada sensasi bergerak. Kebiasaan terbentuk dari pengulangan. Setiap jeda diisi layar. Setiap sunyi diisi suara. Setiap kosong diisi konten. Lama-lama, diam terasa tidak natural. Karena yang natural sudah bergeser. Yang natural adalah terus terstimulasi. Di bawah permukaan, distraksi sering bukan soal hiburan. Ia soal penghindaran. Ketika kita diam, emosi yang tertunda mulai naik. Kekhawatiran, keraguan, perasaan tidak cukup. Distraksi bekerja seperti penutup cepat. Begitu ada rasa tidak nyaman, kita alihkan. Kita jarang memberi ruang untuk bertanya, kenapa hari ini terasa berat? Kenapa saya merasa kosong? Kenapa saya terus membandingkan diri? Tanpa distraksi, kita mungkin akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu menakutkan. Dia membuka pintu refleksi. Dan refleksi kadang membuka pintu ketidakpastian. Di level yang lebih luas, lingkungan kita memang dirancang untuk menarik perhatian. Platform berlomba mempertahankan waktu kita. Konten dirancang agar terus menggulir. Ekonomi perhatian membuat fokus menjadi komoditas. Semakin lama kita tinggal, semakin bernilai kita bagi sistem. Budaya produktivitas juga berperan. Diam dianggap malas. Istirahat dianggap kurang ambisi. Kita tumbuh dengan narasi. Harus bergerak, harus berkembang, harus responsif. Dalam sistem seperti itu, diam terasa seperti tertinggal. Distraksi bukan sekadar kebiasaan pribadi. Ia diperkuat oleh desain sosial. Akhirnya kita hidup dalam arus yang selalu bergerak. Dan ketika mencoba berhenti, arus itu tetap terasa di dalam kepala. Mungkin masalahnya bukan karena kita lemah. Mungkin kita terlalu jarang diberi ruang untuk benar-benar berhenti.
Distraksi bukan musuh, ia mekanisme adaptasi. Cara cepat untuk menenangkan kegelisahan kecil. Tapi ketika adaptasi menjadi permanen, kita kehilangan kemampuan duduk bersama diri sendiri. Diam bukan kekosongan, ia ruang. Ruang untuk merasakan tanpa langsung mengalihkan. Ruang untuk berpikir tanpa langsung mencari jawaban. Ruang untuk bosan tanpa langsung menutupnya. Bosan sebenarnya bukan musuh, ia jeda. Jeda antara satu stimulus dan stimulus lain. Dalam jeda itulah pikiran memproses. Emosi tersusun, makna terbentuk. Tanpa jeda, hidup menjadi deretan respons cepat, tanpa kedalaman. Mungkin kita tidak butuh lebih banyak distraksi. Mungkin kita butuh keberanian kecil untuk tinggal sedikit lebih lama di ruang sunyi. Coba perhatikan momen berikutnya ketika tangan ingin membuka layar tanpa alasan jelas. Tanya pelan, apa yang sebenarnya ingin saya hindari? Bukan untuk menyalahkan diri, bukan untuk langsung berubah drastis, hanya untuk menyadari. Mungkin di balik dorongan kecil itu, ada rasa lelah yang belum diakui, ada cemas yang belum diberi nama, ada hampa yang belum dipahami. Kita sering berpikir kita mencari hiburan, padahal mungkin kita sedang mencari penenang. Dan penenang tercepat memang distraksi, tapi yang menyembuhkan bukan selalu yang tercepat. Tidak semua ruang kosong harus diisi, tidak semua sunyi harus ditutup. Kadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak suara, tapi kemampuan untuk tinggal sebentar bersama keheningan.